Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa dengan saya, Erin Siti Nur Ajijah. Tentunya kalian semua harus terus semangat dalam belajar bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, pernahkah kalian membaca, mendengar, atau menonton suatu informasi tentang suatu peristiwa? Mungkin kalian pernah membacanya di media cetak seperti koran, atau menontonnya di media elektronik seperti televisi, ataupun mendengarnya di radio. Nah, itu semua disebut dengan berita. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian peristiwa hangat. Jadi, teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal kejadian atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Adapun ciri-ciri dari teks berita. Ciri-ciri dari teks berita itu yang pertama ada aktual. Aktual yakni terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. Ciri yang kedua adalah faktual. Faktual adalah kejadian yang benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, hayalan, atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat, ataupun pernyataan. Yang ketiga, penting. Ada dua hal dalam berita yang dinilai penting. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh yang terlibat dalam berita adalah tokoh yang penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi. Materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Yang keempat, menarik. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung suatu informasi. Lalu ada fungsi dari teks berita. Yang pertama, mendapatkan informasi. Yang kedua, menambah wawasan. Dan yang ketiga, sebagai pelajaran hidup. Adapun jenis-jenis dari teks berita. Yang pertama, berita langsung. Yang kedua, berita mendalam. Yang ketiga, berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Yang keempat, berita interpretatif atau pendapat penulis. Yang kelima, berita opini atau pendapat ahli. Unsur-unsur berita terdiri dari 5W, 1H. Yang pertama, ada what, yang artinya apa. Yang kedua, ada who, yang artinya siapa. Yang ketiga, ada where, yang artinya di mana. Yang keempat, ada when, yang artinya kapan. Yang kelima, ada why, yang artinya mengapa. Dan yang terakhir, ada how, yang artinya bagaimana. Unsur-unsur berita 5W1H meliputi yang pertama, ada apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan, siapa saja orang yang terlibat, kapan waktu kejadian, di mana tempat kejadian, mengapa, memuat alasan dan sebab akibat, bagaimana, menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Struktur teks berita terdiri dari orientasi berita, yaitu berisi mengenai pembuka dan suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir, yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Yang ketiga, sumber berita. Berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut.
Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran. Tidak jarang, media elektronik juga menyertakan sumber berita terutama internet. Kaidah kebahasaan teks berita meliputi penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku yaitu bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung, yaitu mana dengan dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya yaitu, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, ucap Sutama. Yang ketiga yaitu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung yaitu lawan dari kalimat langsung biasanya ditandai dengan konjungsi bahwa. Keempat, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan, waktu, dan tempat. Agar berita yang disampaikan bisa lebih dimengerti dengan jelas. Contohnya, kata Kapolsek Wonosari Kompol Sutama saat dihubungi, Minggu, tanggal 8 bulan 10 2017. Yang keenam, ada penggunaan konjungsi temporal. Terdiri dari kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contohnya, pelaku datang ke sekolah kemudian langsung berkata ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Langkah-langkah menulis teks berita. Yang pertama, menentukan dengan pasti sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang yang bersangkutan dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola 5W1H. Yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari bagian penting ke kurang penting. Aspek-aspek yang dinilai dalam menulis teks berita. Yang pertama, aspek kesesuaian judul. Yang kedua, aspek kelengkapan unsur, yaitu 5W1H. Yang ketiga, keruntutan. Yang keempat, kalimat efektif. Yang kelima, pilihan kata atau diksinya. Yang keenam, ketepatan ejaan dan tanda baca. Yang ketujuh, tampilan tulisan. Meringkas teks berita. Ringkasan yaitu penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan lebih jelas. Meringkas berita yaitu menulis kembali isi berita dalam teks yang lebih singkat namun tetap berisi pokok-pokok yang ada di dalam berita tersebut. Apa aja sih langkah-langkah dalam meringkas berita? Yang pertama ada mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita jawaban dari pertanyaan 5W1H. Ketiga, menyampaikan kembali unsur-unsur atau pokok-pokok berita ke dalam karangan singkat secara lisan atau tulisan. Nah, dalam membacakan teks berita harus diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, lafal dan pengucapannya yang harus jelas. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga, sikap dan ekspresi wajah. Menanggapi teks berita. Tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan, isinya berupa kritik atau komentar. Berkaitan dengan pemberitaan, aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya itu sendiri dan kebahasaannya. Suatu tanggapan dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, ataupun komentar-komentar lainnya. Suatu tanggapan sebaiknya disertai dengan teks ataupun contoh-contoh dan alasan-alasan yang logis. Baik semuanya, semoga ilmu yang saya sampaikan kepada kalian dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.